Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hamzah, Guru Pendidikan Agama Islam, Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah, Kabupaten Isi Banyu, Sumatera Selatan. Sekaligus peserta PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Bat 1 tahun 2025. LPTK Win Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan nomor PPG 2112400856. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan daftar ujian 2025203676 pada materi akidah akhlak, yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, iya dan nifat, mata pelajaran akidah akhlak kelas 7. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dalam keadaan sehat, walafiat. Mudah-mudahan belajar kita pada kesempatan ini akan juga mudah kalian untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Oke, sebelum Pak melanjutkan kegiatan, ya pertama Pak mau mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian semua ya. Pak absen terlebih dahulu ya. Bunga Rahmadani. Sini Pak Kopian. Oke, semuanya sudah selesai ya. Ada semua Pak. Oke, coba kamu perhatikan di sekitar tempat duduk kalian. Masih ada sampah, kalau ada sampah dibersihkan. Perhatikan meja kursinya ya, karena kalau mau belajar itu biar mudah untuk menerima materi yang diajarkan, maka semuanya harus dalam keadaan bersih. Bersih hatinya, bersih pakaiannya, dan juga bersih pikirannya. Sudah? Oke, masih ingat? Ya, materi kita kemarin apa? Iya. Oke, untuk semangat pada kesempatan ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai penyemangat pada kesempatan ini. Oke, semuanya Pak minta untuk semuanya berdiri, kita biar semangat ya, sambil berdiri dan suaranya dikeluarkan untuk sama-sama mengeluarkan ya semangat kita, membangun jiwa kita untuk semangat dalam pada kesempatan ini. Silakan. Oke Pak, kalau menanyakan kembali tentang apa pelajaran kemarin kita yang sudah kita pelajari? Iya, perbuatan iya atau akhlak mazmumah, akhlak tercela. Akhlak tercela itu bukan hanya dia aja, ada akhlak tercela seperti apa? Ghibah, terus ghadab, namimah, apa lagi? Nifaq, ingat? Banyak berbagai macam akhlak tercela.
Itu yang sudah kita pelajari. Tapi pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela, riya. Di sini ada yang tahu nggak apa itu riya? Dia ada apa? Riya itu apa? Pamer. Kenapa kita harus mempelajari tentang riya ini? Apa pentingnya? Sehingga nggak? Apa pentingnya? Ya, untuk mencegah, ya enggak, jangan sampai kita melakukan sifat riya. Kalau kita melakukan, ya enggak, maka kita termasuk berakhlak tercela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab riya ini ya, kadang-kadang tak sengaja kita melakukan perbuatan riya. Orang riya itu nanti pahalanya tidak akan diterima, sia-sia, ya, siap. Kita sudah capek-capek berbuat baik tapi tidak mendapatkan pahala. Coba bagaimana kalau kalian seandainya, ya enggak? Coba pikirkan. Seandainya kalau kalian melakukan kebaikan, nyapu bersih-bersih kan, misalnya nyapu halaman di depan sekolahan, sudah nyapu bersih, tiba-tiba ada angin, terus berjatuh semua daunnya tadi. Bagaimana perasaannya? Kesal enggak? Sudah capek-capek kita bersihkan halaman sekolah, ternyata kotor lagi, daunnya berguguran lagi. Itulah gambarannya perbuatan riya. Oke, dalam kesempatan ini ya, sebelum kita melanjutkan materi, Pak akan menyampaikan dulu, boleh temannya untuk membacakan tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Jadi pembelajaran pada kesempatan kita akan mempelajari tentang perbuatan riya, ya. Oke, model dan metode pembelajaran kita adalah PBL, ya. Problem based learning, ya. Nanti kita akan menampilkan video yang mana video itu kamu akan identifikasikan kira-kira apa saja yang dapat kita ambil dari materi atau pelajaran dari video yang akan kita tampilkan. Satu orang membacakan, silakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian riya dan nifaq. Peserta didik dapat menunjukkan contoh dan menafsir dan ahli tentang riya dan nifaq. Peserta didik dapat memahami dampak-dampak negatif akhlak tercela riya dan nifaq. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah pertama, peserta didik dapat memahami pengertian riya, ya, dan nifaq. Jadi kemudian peserta didik dapat menunjukkan contoh dalil nakli dan akli tentang perbuatan riya dan nifaq. Kemudian peserta didik dapat memahami dampak-dampak negatif akhlak tercela riya dan nifaq. Oke ya, nanti Pak langsung saja Pak bagikan ini ya, karena kita akan menampilkan video tentang bagaimana mengidentifikasikan perbuatan riya dan nifaq, ya. Pak bagikan ini per kelompok ya, tugasnya satu orang satu kelompok. Sebelum Pak menayangkan videonya, kalian lebih dahulu ya. Oke, coba dilihat dulu LKPD-nya, lembar kerja peserta didik kegiatan kelompok materi akhlak tercela riya. Pertama, mata pelajaran akhlak kelas 7 S dari 4 ya. Materi menjauhi perbuatan tercela riya. Nanti tulis nama kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ya, situ ya, kompetensi dasarnya apa? Kalian mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku tercela seperti dia, menunjukkan perilaku menjauhi sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Anda akan menonton video ini ya. Nanti akan kalian ada pertanyaan ya. Pertanyaan sudah disiapkan, situ ada apa yang dimaksud dengan riya, kemudian apa saja contoh perbuatan riya yang telah kalian tonton nanti. Kemudian mengapa perbuatan riya dilarang dalam Islam, kemudian ada dampak negatif dan perilaku bagi diri orang lain. Kemudian cara menghindari perbuatan riya dalam
Dan bagaimana sikap kalian jika melihat teman melakukan perbuatan liar? Oke, sudah siap semuanya? Siap belajar? Siap. Bapak-bapak dan ibu jemaah sekalian, saya umumkan sekolah yang terkumpul Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Bobo sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Mas, Bapak disebut seperti itu karena dia hilang. hamba Allah 300.000. Nah, yang bentuknya itu apa itu saja. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, dari pengen sekarang ini saja hamba Allah. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi itu video yang menggambarkan tentang perbuatan riya. Silakan kalian kerjakan mengidentifikasi hasil dari yang kalian tonton di layar tadi. Jadi kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Oke ya, mungkin sebagian sudah selesai semua ya tugasnya, mungkin fungsinya. Nanti bahkan menanyakan dari kelompok dulu ya. Sebelum mau presentasi ke depan, Pak menanyakan setiap kelompok dari tugas yang sudah disiapkan. Oke, dari kelompok siapa dulu udah siap? Oke, kelompok 2, silakan. Pertama yang kita bahas dari video itu apa yang dapat kita pahami tentang akhlak tercela seperti dia. Dia adalah perbuatan seseorang yang menunjukkan amal atau ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan ingin memuji, menghormati atau mendapat pengakuan, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah bagian secara istilah ya, riya. Oke, untuk kelompok 1 coba dibacakan atau hasil dari diskusinya tentang bentuk-bentuk perbuatan riya. Ya, silakan. Seseorang yang mengaku di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang mendengar dirinya sebagai orang yang berjaya. 2. Seorang siswa sedang melaksanakan sholat Jumat atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai gurunya. 3. Seorang tokoh mendapat pesantren kemudian supaya panitianya dan mengumumkan dari Rasulullah dan maksud agar jamaah pada dirinya akhirnya lupa.
Oke, itu adalah bagian dari bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi temannya sudah menunjukkan dari kelompok 1 bahwasannya ketika menyumbang ya Kak, masjid ya, hendaknya kita harus benar-benar ikhlas ya, bukan karena pengen dilihat, pengen dipuji oleh orang lain. Coba kelompok kelompok berapa ini? Oh, kelompok 3. Apa dalilnya tentang perbuatan riya? Satu orang bacakan dari hasil diskusinya. Hadis atau Quran, silakan. Ya. Oh ya, hadis itu. Oke, silakan. Iya, jadi itu katanya kenapa kita tidak boleh melakukan perbuatan riya ya. Kalau kita pengen dilihat orang lain, nanti Allah akan memperlihatkan kejelekan kita. Pada hakikatnya seperti itu. Kalau kita pengen didengar perbuatan baik kita, maka pada hakikatnya Allah juga akan memperdengarkan ya kejelekan kita di hadapan manusia yang lainnya. Oke, bagus, setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya secara keseluruhan. Jadi nanti Pak suruh beberapa kelompok untuk lanjut ke depan menyampaikan hasil secara keseluruhan diskusi kelompok kalian masing-masing. Silakan kelompok mana yang mau di depan? Lebih dahulu ya. Mari depan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi yang kami dapatkan. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya adalah perbuatan seseorang yang menunjukkan amal atau ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan ingin dipuji. Dari kelompok lain boleh untuk menanggapi atau menanyakan yang perlu ditanyakan yang belum bisa dipahami, silakan. Atau silakan. Apa saja contoh-contoh riya dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja contoh-contoh riya dalam kehidupan sehari-hari? Seseorang yang bersedekah sambil disiarkan di media sosial agar dianggap dermawan. Oke, Pak Rahman sudah cukup dari kelompok 2. Kita beri apresiasi nomor 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, semuanya terjawab dengan baik dan pertanyaan dari kelompok juga sudah terjawab dengan baik ya. Jadi itulah hasil dari kelompok yang sudah didiskusikan. Jadi silakan kumpulkan hasil diskusinya ya. Sudah selesai semua, hari ke depan ya. Silakan hasilnya dikumpulkan semua. Oke, jadi tadi sudah diskusikan, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa saja itu bentuk-bentuk perilaku riya, kemudian apa saja yang harus kita hindari, dampak negatifnya dan sebagainya. Maka kita sudah dapat memahami ya. Untuk itu kita sebagai pengulangan atau sebagai
refleksi kembali ya dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini ya. Kita akan menayangkan dari beberapa atau contoh video yang lainnya tentang perbuatan riya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya di dunia sekolah ya. Sebagai gambaran kita, ini juga termasuk bagian dari perbuatan riya ya. Baik, jadi sedikit video cuplikan ya tentang gambaran perbuatan riya. Nanti juga bisa kita simulasikan ya, nanti beberapa orang kita simulasikan bagaimana perbuatan riya itu sekolahan seperti apa. Oke, kegiatan kita sebagai kegiatan inti keadaan kita sebagai kegiatan refleksi penutup ya, akan menanyakan secara langsung pada kalian ya. Silakan kalian menjawab dari apa yang Pak tanyakan, dari tentang yang sudah kalian diskusikan atau dari beberapa video yang kalian tonton. Sama seperti tadi, tetap sekalian kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok 1 ya, coba sebutkan bentuk-bentuk perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti menyebutkan ya dalil tentang perbuatan riya. Dan kelompok 3 menyebutkan pengertian tentang riya. Ya, silakan kelompok 1. Dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan riya adalah yang selanjutnya. Jadi itu ya dapat disampaikan dalam kesempatan ini kegiatan kita tentang materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya. Selanjutnya ya, dari apa yang Pak sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditanyakan kembali, boleh. Baik, kalau ada yang tanyakan, sholat ke depan kita akan melanjutkan materi yang akan datang, yaitu perbuatan nifaq. Jadi kalau hari ini kita mempelajari tentang riya, sholat besok kita akan mempelajari perbuatan nifaq. Nifaq itu juga sama halnya seperti akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kegiatan pada kesempatan ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Semua santri semua siswa bisa menjalankan apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajarnya, jangan pernah putus asa.
belajar, karena setiap orang yang berusaha ya pasti akan ada kemudahan. Bicaranya apa? Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan mendapatkannya. Tetap semangat, semangat semua belajarnya. Siap semangat? Siap. Ya. Baik, silakan dirapikan mejanya, kita mari belajar ini ya. Oke, 12 untuk pemimpin doa majelis. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.